Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Ananda? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, perkenalkan nama Ibu Yosni Maria Ulfa, biasa dipanggil Yosni, Bu Yosni. Oke, kali ini kita akan bahas tentang sistem ekskresi. Sebelumnya, Ibu mau nanya nih, siapa nih di antara kamu yang suka olahraga? Ibu yakin semuanya pasti suka. Nah, olahraga apa nih yang paling kamu gemari? Dan apa yang kamu rasakan setelah berolahraga? Nah, setelah olahraga, tubuh kamu pasti mengeluarkan keringat. Ya, mengapa demikian? Hal ini terjadi agar tubuh kita terhindar dari zat-zat yang dapat meracuni tubuh kita. Proses pengeluaran zat-zat beracun itu, zat-zat beracun tersebut merupakan sisa metabolisme yang harus dikeluarkan oleh tubuh karena tidak digunakan lagi oleh tubuh. Proses mengeluarkan zat-zat beracun tersebut biasa dikenal dengan ekskresi. Lalu, bagian tubuh manakah yang mengalami proses ekskresi? Yuk kita bahas. Baik, kita akan bahas tentang sistem ekskresi pada manusia ya. Nah, kita bahas dulu nih sistem pengeluaran pada manusia. Jadi, proses pengeluaran pada manusia itu kan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada defekasi, sekresi, dan ekskresi. Nah, kalau defekasi di sini yaitu proses pengeluaran zat sisa pencernaan makanan pada manusia, yaitu berupa feses atau tinja yang dikeluarkan melalui anus. Kalau sekresi ini proses pengeluaran berupa getah, yaitu yang dihasilkannya adalah enzim dan hormon. Kemudian ada sistem ekskresi. Nah, inilah yang kita bahas. Sistem ekskresi ini adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak digunakan lagi oleh tubuh manusia. Ya. Nah, ngomong-ngomong tentang sistem ekskresi, apa saja nih organ-organ yang mengeluarkan zat sisa metabolisme dari tubuh? Ya, yaitu ada organ hati, ginjal, kulit, dan paru-paru. Nah, fungsi dari keempat organ ini yaitu berbeda-beda. Jadi, zat sisa atau metabolisme yang dihasilkannya juga tidak sama ya. Kalau ginjal dia mengeluarkan cairan yang berupa urin, kulit mengeluarkan cairan berupa keringat, kalau paru-paru mengeluarkan karbon dioksida atau uap air. Nah, kalau hati itu mengeluarkan mineral urea atau zat warna empedu. Oke. Ya, kita bahas dulu pengertian dari sistem ekskresi. Ya, pengertian dari sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah sebuah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Ya, yang tidak digunakan lagi oleh tubuh. Ada dia berupa karbon dioksida tadi ya, urin, kemudian keringat, mineral urea, serta atau zat warna empedu. Nah, yang pertama kita bahas alat-alat ekskresi pada manusia itu yaitu ginjal. Ya, untuk pertemuan kali ini kita bahas 2 organ dulu, ginjal dan hati. Selanjutnya paru-paru dan kulit itu akan kita bahas di next video ya. Oke, kita akan pahami satu persatu. Nah, ginjal adalah organ ekskresi pada manusia yang berbentuk seperti kacang. Jumlahnya itu ada 2 ya, sepasang ya, terletak di kanan dan kiri tulang belakang. Tepatnya itu di bawah hati. Hati kita sebelah kanan ya, di bawah hati dan limfa. Oke. Kalau dalam tubuh manusia dewasa, ginjal ini memiliki panjangnya sekitar 11 cm. Berat dan besarnya itu variasi tergantung jenis kelamin dan umur. Kita bahas struktur ginjal ya. Yang pertama yaitu kita bahas nih korteks ya. Korteks. Nah, korteks ini bahasa kitanya yaitu kulit ginjal. Nah, korteks adalah bagian terluar ginjal. Bagian ginjal yang satu ini adalah tempat di mana ginjal memproduksi urin. Ya.
Kemudian bagian luar korteks dilapisi oleh jaringan lemak, ya ini dia ya, atau disebut dengan kapsul ginjal atau kapsula Bowman, ya. Nah di bagian korteks ini terdapat alat penyaring darah atau disebut dengan nefron. Jumlahnya itu bisa mencapai jutaan nefron pada korteks. Nah setiap nefron terdiri atas badan Malpighi dan tubulus contortus, ya. Di bagian korteks juga terdapat pembuluh-pembuluh darah ginjal. Korteks juga berfungsi untuk menghasilkan sebuah hormon yang nama hormonnya adalah eritropoietin yang berperan dalam pembentukan sel darah merah baru. Ya, jadi di korteks ini terdapat jutaan nefron atau alat penyaring darah. Kemudian badan Malpighi yang terdiri atas kapsula Bowman dan glomerulus. Glomerulus yang ada pada korteks yaitu merupakan anyaman pembuluh kapiler. Ya, kapsula Bowman ini berbentuk mangkok yang memiliki, nah ini dia, ya, ini dia kapsula Bowman tadi. Kapsula Bowman tadi yang berbentuk mangkok, ya, yang memiliki glomerulus, yang mengelilingi glomerulus. Jadi tubulus contortus terdiri atas tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, dan tubulus contortus collectivus. Di antara tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal terdapat gelung atau lengkung Henle. Nih, lengkung Henle. Ya. Nah, yang kedua kita bahas medula. Ya, kita bahas yang kedua medula. Nih, medula. Apa itu medula? Ya, apa itu medula? Medula merupakan jaringan ginjal yang halus. Ya, jaringan ginjal yang halus. Bagian ini terdiri dari lengkung Henle serta piramida ginjal, yaitu struktur kecil yang berisi nefron dan tubulus. Tubulus ini berfungsi untuk mengangkut cairan yang masuk dan mengeluarkan urin dari ginjal. Yang ketiga, pelvis ginjal. Ini dia, pelvis ginjal. Apa itu pelvis ginjal? Adalah bagian berbentuk corong, ya. Pelvis ginjal yaitu bagian berbentuk corong di bagian paling dalam dari ginjal, ya. Bagian ginjal ini berfungsi sebagai jalur untuk cairan dalam perjalanan ke kandung kemih. Bagian pertama dari pelvis ginjal terdapat namanya calyces. Ini adalah ruang berbentuk cangkir kecil yang mengumpulkan cairan sebelum masuk ke kandung kemih. Lalu, pelvis ginjal juga terdapat hilum, yaitu lubang kecil yang terletak di bagian dalam ginjal. Bagian ini melengkung ke dalam dan menjadikan bentuk ginjal seperti kacang. Kemudian, arteri ginjal. Ini dia, arteri ginjal. Fungsi bagian ginjal ini adalah membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke ginjal untuk proses filtrasi. Jadi filtrasi adalah proses penyaringan zat sisa metabolisme yang terjadi di dalam tubuh. Ya, jadi fungsi arteri ini tadi adalah membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke ginjal. Kemudian vena ginjal. Ya, vena ginjal yaitu membawa darah yang sudah disaring oleh ginjal kembali ke jantung. Next kita bahas lagi ureter. Apa itu ureter? Ureter adalah bagian ginjal yang berupa tabung otot, ya, berupa tabung otot
yang berfungsi untuk mendorong urin ke dalam kandung kemih. Jadi urin dari sini didorong oleh ureter, ya, karena dia berbentuk tabung otot, kemudian menuju ke kandung kemih. Panjang ureter ini sekitar 20 hingga 30 cm dengan diameternya itu kurang lebih 1,7 cm. Jadi itu untuk struktur ginjal. Ya, jadi kalises tadi adalah bagian pertama dari pelvis. Ya, kalises ini adalah tadi apa? Bagian pertama dari pelvis ginjal yang berbentuk seperti cangkir, ya, berbentuk seperti cangkir. Kemudian yang mengumpulkan cairan sebelum masuk ke kandung kemih. Sudah paham ya untuk anatomi ginjal? Nah, nih kita bahas struktur hati. Ya, struktur hati. Di sini ada namanya, ya, ini aorta, ya, aorta. Ini arteri hepatis, ya. Kemudian ini ada portal vein. Ini kantung empedu, ya, kantung empedu. Kemudian ini ada inferior vena cava. Oke, next kita bahas fungsi hati. Fungsi hati, jadi organ hati manusia itu mempunyai manfaat, ya, mempunyai fungsi atau mempunyai manfaat. Yang pertama, bisa menghasilkan empedu, ya, racun dan zat yang berbahaya diserap oleh hati dan dikeluarkan dari tubuh melalui empedu. Kemudian bisa merombak sel darah merah atau hemoglobin yang rusak dan tua. Dalam proses ini, hemoglobin tua akan diubah menjadi globin, zat besi, dan senyawa hemin. Kemudian dia juga sebagai detoksifikasi zat beracun. Jadi hati ini bisa dikatakan sebagai proses detoksifikasi, ya. Nih disebut dengan detoksifikasi. Kemudian dia bisa mengubah amonia menjadi urea. Amonia adalah gas berbahaya dari proses metabolisme asam amino, sehingga harus didetoksifikasi menjadi zat lebih aman atau dikatakan dengan urea. Jadi urea ini lalu dikeluarkan melalui urin. Ya. Kemudian hati juga bisa sebagai metabolisme lemak. Jadi mengubah karbohidrat dan protein yang berlebihan menjadi asam lemak dan trigliserida. Lalu diangkut dengan disimpan dalam sel lemak tubuh. Kemudian terakhir bisa menjadi sebagai metabolisme gula, yaitu menyimpan glikogen dan mengubah gula yang berlebihan menjadi kolesterol, LDL, dan trigliserida. Lalu trigliserida ini disimpan sebagai lemak. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasannya. Kita sambung di video selanjutnya. Nantikan di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.